Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafiina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد. Mubtada khabar. Sekarang kita akan membahas tentang mubtada dan khabar. Mubtada itu artinya sesuatu yang dimulai. Kenapa dia namanya mubtada? Karena mubtada itu diletak di awal kalimat, rangkaian kalimat. Diletakkan di permulaan kalimat. Mubtada itu artinya sesuatu yang dimulai karena dia yang memulai sebuah kalimat. Khobar, apa artinya khobar? Kabar. Karena dia mengabarkan sesuatu tentang mubtada. Al-ustadzu jalisun. Lihat bukunya. Al-qalamu nafi'un. Mana mubtada? Qalam nafi'un khabar. Al-masjidu wasi'un. Al-masjidu mubtada, wasi'un kedua-duanya harus marfu. Lihat pengertian halaman 83. Al-mubtada'u huwal ismul marfu al-'ari 'anil awamilil lafdhiyah. Isim yang marfu. Al-'ari 'anil awamil lafdhiyah, yang terbebas dari amil-amil lafdi. Masih ingat istilah amil? Qama Zaidun. Nih. Ini namanya amil. Kenapa? Karena dia menjadi penyebab perubahan kata setelahnya. Dia namanya amil. Amil apa ini namanya? Amil lafdi. Karena terucapkan. Ro'a itu kalban. Nih, ini namanya amil. Kenapa dikatakan amil? Amil itu apa artinya? Kata yang memberikan perubahan pada kata ya. Ini namanya amil. Amil lafzi. Zaidun bisa nggak sebut mubtada? Zaidun. Zaidun mubtada bukan? Tapi apa ini? Zaidun ini. Lihat susunan kalian begini. Qoma Zaidun. Ini apa namanya? Khobar. Ini qoma Zaidun. Qoma apa artinya? Qoma apa ini? Fi'il, isim apa huruf? Fi'il. Ini berarti apa namanya? Fa'il. Maksud begitu tukar. Ra'aitu kalban. Ini apa namanya? Maf'ul. Ini bukan mubtada karena didahului oleh amil lafzi ini. Ada lafaz sebelumnya. Kalau mubtada itu yang di awal, yang sebelumnya nggak ada lafaz lain. Ngerti nggak? Contoh. Zaidun qaimun. Mana mubtadanya? Qaimun apa? Khabar. Jadi jangan sampai ketukar ya. Kalau yang terletak setelah fi'il namanya kalau setelah fa'il namanya maf'ul. Mubtada itu di awal. Makanya disebut isim marfu. Nih marfu nih. Yang terbebas dari amil lafdi. Maksudnya nggak ada lafaz sebelumnya yang mempengaruhi dia gitu loh. Paham nggak? Kalau ini kan ada lafaz sebelumnya yang mempengaruhi dia. Ini mempengaruhi dia. Itu maksudnya. Itu pengertian gampangnya begitu. Wal khobar, sementara khobar al ismul marfu al musnad ilai. Isim marfu yang disandarkan kepadanya. Kepada siapa? Mubtada. Nih, ini mengabarkan ini. Ini disandarkan ke ini. Zaidun, kalau cuma sampai Zaidun doang, orang nggak tahu informasi apa-apa. Dikasih kata qaimun, mendapatkan informasi tentang Zaid. Ini disandarkan ke sini. Ini namanya khobar. Gampang banget. Nahwu qaulika Zaidun qaimun wa Zaidani qaiman wa Zaiduna qaimun. Jadi mubtada khabar ini saling mengikuti dalam mufrad, musanna dan jamaknya ya. Lihat sini. Kalau sekarang at-talibani. Gimana khabarnya ayo? Pakai ini juga. Qaimani. Ikutin karena dia musanna, dia juga musanna. Sekarang kalau misalnya al-muslimun pakai ini gimana? Imuna.
Salah kalau cuma qaimun doang, karena ini menyangkut mufrad. Sementara ini jama'al muslimuna qaimun, al-muslimat qaimatun tantin. Kok qaimati? Kan khobar marfu atau mansub? Marfu. Qaimatun tuh. Begitu caranya. Mubtada'nya marfu, khobar juga marfu. Selanjutnya pembagian mubtada halaman 84. Wal mubtada qisman dhahir wa mudmar. Kamu udah paham kan isim dhahir sama isim dhamir? Isim dhahir yang apa? Dhahir itu apa artinya? Yang tampak. Zaidun, Muhammadun, Baitun, Rajulun, tuh jelas tuh. Itu namanya isim Yang isim dhamir itu yang kata ganti itu apa aja? Ana, huwa huma, hum hiya huma, hunna anta antuma antum anti antum, itu namanya isim dhamir. Mubtada itu ada kalanya isim dhahir, ada kalanya isim dhamir. Ayo. Jangan saya mulai yang bikin contoh. Saya tanya satu orang nih. Jaris, kasih contoh. Mubtada isim dhahir. Isim dhahir. Dan Aliyun akilun. Aliyun akilun. Nah, ini namanya isim dhahir. Tuh, tampak, jelas. Ar-rajulu solihun. Ini jangan sampai ketukar ya. Kalau kalimatnya begini namanya mubtada kho. Tapi kalau saya susun kalimat ar-rajulu as-solihu, namanya apa ini? Na'at man'ut. Kalau ini mubtada khabar, ini ada alif lamnya dua-duanya. Ini menjadi sifat bagi ini na'at, ini man'ut. Kalau ini menjadi khobar bagi ini mubtada, ini khobar. Ar-rajulu solihun. Ini contoh mubtada isim dhahir. Ingatin ini, nanti siap-siap maju ke depan, sebutin mubtada isim dhahir. Ayo. Ada isim dhahir, ada isim dhamir. Isim dhamir itu berupa dhamir. Huwa huma hum yauma. Ana jalisun. Ini mana mubtadanya, mana khobarnya? Ana jadi apa? Mubtada, jalisun khobar. Khobarnya mubtadanya apa ini? Isim dhamir. Anta jamilun. Mana mubtadanya? Anta jamilun. Baik, kalau anti jamilatun khobar mubtada. Gampang banget ilmu nahwu itu. Gak ada yang susah. Gak ada yang susah beneran. Sekarang pembagian khobar. Kalau khobar pembagiannya ada dua. Kalau mubtada ada isim dhahir, ada isim dhamir. Kalau khobar ada dua, ada mufrad atau ghair mufrad. Ingat, kalau khobar, mufrad di sini beda dengan istilah mufrad yang kita pahami. Mufrad di sini yang bukan jumlah juga bukan syibhul jumlah. Ya, istilah mufrad yang dimaksud di sini bukan jumlah, ada syibhul. Nih, saya jelasin dulu. Apa itu jumlah, apa itu syibhul jumlah. Lihat sini. Ada jumlah, ada syibhul jumlah. Jumlah itu kalimat sempurna dalam bahasa Arab, namanya jumlah. Jadi istilah jumlah dalam bahasa Arab itu namanya kalimat sempurna. Nih, lihat sini. Aliyun jamilun. Ingat, mubtada itu harus berupa isim ma'rifat. Kalau misalnya bukan nama orang, aliyun begini harus pakai alif lam. Ar-rajulu, nih, gak boleh rajulun. Ar-rajulu jamilun. Berhubung ini nama orang kan sudah ma'rifat, udah tertentu gitu loh. Gak usah pakai alif lam, paham gak? Mubtada itu harus diawali dengan alif, membahas berupa isim ma'rifat, bukan isim nakirah, paham ya? Lihat sini, Muhammadun, ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat. Tapi kalau misalnya Ustadzun, ma'rifat atau nakirah? Nakirah. Ya berarti yang benar kalau pengen jadi mubtada, ustaz jadi gimana? Al-ustadzu qadimun, Muhammadun jalisun. Nih, lihat sini. Ini namanya jumlah. Namanya jumlah.
Zahaba al-ustadzu. Tuh. Ini namanya jumlah. Kalimat sempurna. Dalam bahasa Arab ini namanya jumlah nih. Fi'il, fa'il, mubtada, khobar. Yang berikan kejelasan itu namanya jumlah mufidah. Jumlah mufidah. Ada jumlah ghairu mufidah. Ini jumlah mufidah. Ini jumlah, ada lagi namanya syibhul jumlah nih. Istilahnya begini, syibhul jumlah. Dia itu mirip dengan jumlah, mirip dengan jumlah, tapi dia itu bukan jumlah gitu loh. Di antaranya apa? Jar majrur. Misalnya gini nih. Fil fasli. Nih. Ini kayak begini namanya syibhul jumlah. Syibhul jumlah. Lihat sini. Kalau orang nyebut di dalam kelas. Apa? Ya kan? Ya enggak? Tapi kalau saya nyebut Muhammad duduk. Jelas nggak itu? Kalimat sempurna bukan ini? Kalimat sempurna. Tapi kalau saya bilang fil fasli, di dalam, sempurna nggak itu? Ini namanya syibhul jumlah, jar majrur atau dzaraf. Dzaraf itu keterangan tempat atau keterangan waktu. Misalnya begini, amama al-baiti. Ini namanya apa? Dzaraf. Jumlah atau syibhul jumlah? Syibhul jumlah. Oh, kalau orang ngomong di depan rumah. Apa di depan rumah? Nah, di depan rumah. Paham nggak? Dzaraf, jar majrur. Atau ya dzaraf dan jar majrur. Oke? Jadi mubtada mufrad itu adalah khobar mufrad itu adalah khobar yang bukan jumlah, juga bukan syibhul jumlah. Nih. Jalisun. Kalau saya potong jalisunnya doang, ini khobar atau mubtada? Jalisun, khobar atau mubtada? Ya, kamu kenapa harus mikir? Ini khobar atau mubtada? Kok mubtada? Kan Muhammadun mubtada jadi. Ini khobar. Sekarang saya mau nanya, jalisun ini jumlah atau syibhul jumlah? Jalisunnya doang? Hah? Kok syibhul jumlah? Enggak. Syibhul jumlah itu kalau jar majrur sama dzaraf. Ini bukan jar majrur, bukan dzaraf. Berarti namanya apa? Ini namanya bukan jumlah, juga bukan syibhul jumlah. Ini namanya apa? Khobar mufrad. Khobar mufrad. Ini nih. Qadimun. Jumlah atau syibhul jumlah? Bukan jumlah. Ini ya dong, qadimun kan ini khobarnya nih. Bukan jumlah, juga bukan syibhul jumlah. Ini juga sama. Sekarang saya berikan contoh mubtada yang khobarnya itu syibhul jumlah. Lihat sini. Al-ustadzu amama al-baiti. Tuh, lihat tuh. Al-ustadzu jadi apa? Mubtada. Sekarang ini ada di depan rumah. Nih, ini menjadi khobar nih. Ini menjadi khobar. Dia termasuk apa? Jumlah atau syibhul jumlah? Syibhul jumlah. Berarti ini khobar apa namanya? Khobar ghair mufrad. Ini khobar mufrad. Contoh lain. At-talibu alal kursiyyi. Nih. Alal kursi. Jumlah atau syibhul jumlah? Syibhul jumlah. Berarti dia khobar mufrad atau ghair mufrad? Khobar ghair mufrad. Ini mubtadanya. Paham nggak? Contoh lain. Al-ustadzu marido ibnuhu. Lihat. Al-ustadzu marido ibnuhu. Guru itu sakit anaknya. Lihat. Mana khobar? Mana mubtada? Mana mubtada? Al-ustadz. Sekarang ini. Marido ibnuhu. Termasuk apa ini? Jumlah atau syibhul jumlah? Fi'il fa'il. Fi'il fa'il jumlah. Maridol ibnu. Asalnya marido al-ibnu. Anak kecil itu sakit. Jumlah atau syibhul jumlah? Dilihat ini dia dzaraf apa bukan? Jar majrur atau bukan? Berarti namanya apa ini? Ya fi'il fa'il itu namanya apa? Jumlah. Jumlah. Contoh lain. Al-ustadzu. Lihat contoh yang ada di sini. Nih. Wa Zaidun indaka, Zaidun abuhu, qama abuhu, wa Zaidun jariyatuhu dhahibatun.
Al-ustadzu zaujatuhu zahibatun. Lihat, guru itu istrinya pergi. Lihat sini. Mana mubtada? Al-ustadz. Zaujatuhu zahibatun. Ini termasuk apa? Jumlah atau syibhul jumlah? Jumlah. Kenapa? Karena ini terdiri dari mubtada khobar. Jadi gini, ini zaujatuhu ini mubtada juga, zahibatun khobar. Nah, kumpulan mubtada khobar ini menjadi khobar bagi ini gitu. Ngerti nggak? Kalau ini kan fiil fa'il nih. Ini fiil, ini fa'il ya nggak? Kumpulan fiil fa'il ini menjadi khobar bagi mubtada. Ini kumpulan dari mubtada dan khobar. Ini mubtada, ini khobar. Kumpulan dari mubtada khobar ini menjadi khobar bagi ini gitu loh.